Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua kalian baik-baik saja ya, dan selalu sehat serta ceria. Jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat pelajaran tentang minggu lalu? Tentang perubahan sosial budaya. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat? Pasti kalian masih ingat semua ya. Wah, pinter-pinter banget kelas ini. Nah, pada pertemuan saat ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, globalisasi sendiri itu berasal dari istilah global yang memiliki arti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Seperti itu. Nah, globalisasi itu muncul di seluruh dunia. Dan dunia ini mengalami perubahan, itu yang disebut dengan globalisasi. Seperti yang ada di slide berikut ini. Mungkin kalian paham tentang globalisasi itu seperti apa aja. Pasti kalian sudah pinter-pinter kan? Nah, globalisasi itu muncul dalam berbagai bentuk, semisalnya kayak slide berikut ini. Bentuk-bentuk globalisasi. Nah, yang pertama itu ada globalisasi di bidang budaya. Yang kedua ada globalisasi pada bidang komunikasi. Yang ketiga ada globalisasi bidang ekonomi. Yang keempat ada globalisasi bidang iptek atau yang biasa disebut ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima ada globalisasi di bidang transportasi. Nah, lanjut ya. Jangan lupa jangan di skip videonya dan simak terus penjelasan berikut ini. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Nah, dalam globalisasi budaya disebarkan ke semua kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunitas kecil saja, terpaku pada ruang dan waktu serta biasanya diperagakan, diciptakan ulang secara tatap muka. Namun budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya global akan masuk ke negara mana saja dan mengikuti arus globalisasi. Contoh dari globalisasi di bidang budaya itu apa sih? Nah, kita lihat ya, sekarang banyak kafe-kafe yang bersebaran. Nah, di situ kafe itu sebenarnya desainnya itu ada yang kayak di luar negeri seperti itu dan mengadopsi dari luar negeri. Kemudian di Indonesia sendiri ada juga kafe yang mengadopsi luar negeri dan juga ada memasukkan unsur kebudayaan seperti memasukkan barang-barang antik seperti ini. Contohnya seperti gambar pada slide atas ini. Nah, yang kedua ada globalisasi di bidang komunikasi. Nah, yang saat ini kalian gunakan untuk belajar, kalian pegang setiap saat dan setiap waktu. Nah, ini salah satu contoh globalisasi pada bidang komunikasi. Yang dulunya kalian hanya bisa berkirim lewat surat, terus sekarang kalian sudah bisa WhatsApp-an. Nah, itu contoh globalisasi bidang komunikasi. Selanjutnya adalah globalisasi di bidang ekonomi. Ada yang pernah ke McD, KFC, Pizza Hut? Nah, itu contoh-contoh produk-produk yang masuk ke negara kita dan itu kemudian dikenal dengan globalisasi di bidang ekonomi. Nah, globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Contohnya, makanan-makanan yang Ibu sebut tadi. Nah, itu contohnya salah satu globalisasi di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ada bentuk globalisasi di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya apa aja sih? Nah, contohnya adalah kalian pasti mengetahui kan bahwa kayak di gambar atas ini Shopee. Nah, itu kan merupakan sebuah pasar yang mana melalui internet. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu menciptakan sebuah alternatif yang bisa mengefisiensi manusia untuk lebih praktis dalam menjalankan kehidupannya. Contohnya seperti gambar di atas ini, ada laptop, ada HP, kemudian ada barang-barang yang memudahkan manusia untuk bekerja lebih baik. Dan fungsinya dari globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada globalisasi bidang transportasi. Nah, contohnya ada pesawat terbang, ada mobil listrik, terus ada KRL. Nah, itu contoh transportasi yang merupakan bentuk dari globalisasi, di mana perkembangan alat transportasi ini merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Peranan transportasi ini sangat penting dalam suatu negara. Seperti contohnya, kalian pesen di online shop, kemudian kalian bingung mengirimnya lewat apa. Kalian pastinya lebih mudah, pasti kalian menggunakan jasa kurir. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari globalisasi di bidang transportasi yang memudahkan pengiriman seperti itu. Nah, terima kasih ya telah menyimak video dari Bu Guru. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Jika kurang jelas, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp Bu Guru atau komentar di bawah ini. Jangan lupa ya untuk terus semangat dan belajar lebih giat lagi. Semoga kalian semua menjadi murid yang ilmunya barokah dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.